Video ini dipersembahkan oleh Nobel Bangun Perkasa Group. Di Nobel Bangun Perkasa, semua jadi lebih mudah. Assalamualaikum sahabat Nobel Bangun Perkasa. Selamat datang di NBP TV, channel YouTube resmi Nobel Bangun Perkasa. Distributor bata ringan, panel lantai, semen mortar, dan kontraktor sipil. Kali ini ada Cak Nobel dan tim Nobel Bangun Perkasa sedang berkunjung ke daerah yang terkenal dengan tahu kuningnya. Masih di wilayah Jawa Timur kok. Ada yang tahu? Iya, di Kabupaten Kediri. Saya Tio Kuncoro dari Citycon Indonesia. Kami mengucapkan selamat tahun baru 2023 kepada Super Team Nobel Bangun Perkasa Group. Semoga di tahun 2023 dan di tahun-tahun kedepannya kita semua selalu diberikan kesuksesan bersama. Nobel Bangun Perkasa, jaya, jaya, jaya! Bila Anda punya program renovasi atau pembangunan rumah dari nol, serahkan pada Nobel Bangun Perkasa yang terpercaya dan profesional dalam proyek sipil, jaminan harga termurah dan bagus, serta gratis survei dan desain. Untuk konsultasi, silakan hubungi customer sales Nobel Bangun Perkasa di nomor yang tertera berikut. Atau kunjungi website kami di www.nobelbangunperkasa.co.id. Info lebih lanjut, silakan cek deskripsi di bawah. Ingat renovasi, ingat Nobel Bangun Perkasa. Di Nobel Bangun Perkasa, semua jadi lebih mudah. Langsung aja yuk, lihat lokasinya. Silahkan Cak Nobel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Cak Nobel ada di Kota Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Ada apa Cak Nobel di sini? Yang pasti Cak Nobel diundang untuk memberikan pengarahan kaitannya dengan proyek pembangunan TPQ atau Ruh Ceria yang nantinya akan dibuat TPQ sekaligus pondok pesantren ya, dengan luas tanah ukuran 288 meter persegi. Nah, infonya ya pihak panitia kebingungan sekarang. Apa dia mau pakai panel, apa pakai cordak, dihitung-hitung masalah biaya, kecepatan tentunya. Akhirnya jatuh kepada panel. Namun di proyeknya katanya infonya sudah di setting untuk cordak konvensional. Dan tentunya nanti Cak Nobel akan ketemu pihak panitia untuk memberikan pengarahan, memberikan penjelasan gimana sih dengan kondisi yang sudah ada ini dengan biaya lebih hemat lagi namun tetap kuat. Ikutin terus keseruan Cak Nobel pada proyek pembangunan TPQ yang ada di Kota Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Simak terus edukasi-edukasi dari Cak Nobel. Mungkin nantinya pemirsa maupun sahabat-sahabat dari Nobel Bangun Perkasa ingin membangun sebuah TPQ ataupun mungkin pondok pesantren sehingga punya gambaran, oh di settingnya harus bagaimana sehingga panel bisa sesuai dengan spek antara kolom, antara baloknya sesuai dengan speknya panel. Dengan kesesuaian itu akan menghemat biaya tentunya. Selanjutnya kita cek dulu ya lokasi proyeknya, ini agak masuk ke dalam sehingga nanti kita akan lebih tahu karena Cak Nobel juga baru dapat info gambarannya saja dari pihak panitia, jelasnya nanti di dalam. Sempit ini, kira-kira lebar jalan 2 meter ya, sekitar 2 meter nggak sampai ini 2 meter, sekitar 1,5 meter lah. Tapi yang pasti itu proyeknya di dalam, dari jalan raya lebih kurang 100 meter ke proyeknya. Jadi proyeknya ada di seperti tengah kebun gitu. Jadi alhamdulillah pihak panitia mendapatkan dana hibah lebih kurang 288
meter persegi. Alhamdulillah, selama untuk agama insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Itu kira-kira. Nah, itu proyeknya ada di tengah-tengah kebun, ada pohon jati, ada ini apa, nangka, ada pisang-pisang di tengah-tengah. Nanti akan jadi TPQ, pengajian anak-anak, dan akan dikondisikan menjadi pondok pesantren. Ya, minta doa restunya pada semua pemirsa, sahabat-sahabat Nobel Perkasa. Semoga proyek ini dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wah, ternyata lokasi ini cukup jauh ya dari jalan raya. Kita harus melewati kebun yang ada pohon pisang, pohon mangga, pohon nangka, seperti yang dibilang Cak Nobel. Coba kita dengarkan yuk, bincang-bincang terkait survei pengarahan dari Cak Nobel dengan panitia TPQ At-Tadorru Ceria Kediri. Tahu Nobel dari mana, Pak? Dari YouTube. Oh, dari YouTube. Saya cari-cari. Iya. Saya pare itu di MTSN itu. Model. Ya, itu teman saya juga. Ya. Untuk kolomnya ukuran berapa ini? Nah, ini dulu kan rotok kegedean itu kolomnya kalau besok. Tapi nggak ada masalah Pak sebenarnya. Artinya nanti nggak mau dinaikkan lagi udah siap kan? Sudah siap. Ya, andaikan anak rezeki gitu kan. Ya, udah bisa, nggak perlu bongkar yang bawah kan berarti. Nggak usah. Ini cuma memang kita setting untuk lantai 2, Pak. Kalau yang di kita memang lantai 3 nanti. Untuk pondasi kedalaman berapa? Ini kan kedalamannya batunya itu ada. Ini double Pak ini, Pak. Ini Oke. dalam ini. Ini Ada dalam, Pak. Mungkin 1 meter ada batunya tok. Batunya toh. Jadi kemarin Jadi kita pakai pondasi apa? Foot plate toh. foot plate ya. Foot plate terus kurang mantap. Kurang Tambah. tambah. Itu bendangan orang ini. Beda ini. Pakai duit Pak. Kemarin kita mau pakai bor. Oke. Langsung stros. Oke. Tetap teman-teman kan kita orang banyak toh, Pak. Oke. Terus nggak marem ya udah nggak apa-apa. Pokoknya nanti gini Mbak, nanti kita untuk sampel lah nanti. Rencanakan kita juga mau bikin mahat di Krecek. Oke. Ini sekitar Pare juga. Pokoknya nanti kalau sudah kita masang, insya Allah nanti kan rebet. Kok ada sekatan kayak kamar-kamar? Ada 7. Dan TPQ-nya apa nanti untuk pondok atau gimana? Ini untuk TPQ. Heeh. Ya nanti ke pondok Mas ya. Insya Allah next-nya pondok ngoten nggih. Nggih. Luas tanahnya sekitar 288 ya. Luas Tanahnya yang yang mau dibangun ini. Yang- 12 kali 24 kan? yang di sini 7 kali 24. Oke. Oh. 7 kali yang di kita Pak, yang di kita kan 7 kali 12 sama 7 kali 24 yang di kita. Itu ada kan sini Pak. Oh, ada 2 ya nanti? Ada 2, bahkan bisa 34 nanti Pak. Insya Allah kayak gitu ya. Pokoknya nanti di sini untuk awalan, nanti tinggal Iya. disik gini yang sini apa disik yang namanya duit cik golek gitu Pak. Mudah-mudahan. Tapi insya Allah kalau buat agama itu gampang gitu Pak. Ya Insya mudah-mudahan. Allah kayak gitu tuh. Bentar Pak, ini kalau ini berapa panjangnya? Ini 7 kan Bentar, kalau per Pergalok. Oke. 6,5 kali 7 kali. Kalau luas ruangannya itu 7 kali 7. Oke Cak Nobel, ada pertanyaan nih dari sahabat Nobel Bangun Perkasa. Bagaimana jika bentangan antar balok melebihi ukuran panel lantai? Dan itu mungkin tips juga untuk yang berencana untuk bangun dengan panel lantai, usahakan luasan atau panjang kolom itu jangan lebih dari 3,25 untuk ngepasin panelnya. Seperti kasus di sini 7 meter kali 7 meter, artinya kalau ada balok tengah 3,5 berarti panelnya ngeblong. Jadi harus disiasati lagi. Gitu. Sahabat Nobel Bangun Perkasa, tahu nggak sih apa saja kelebihan dan kekurangan panel lantai? Jika belum tahu, mari kita dengarkan penjelasan dari Cak Nobel.
panel lantai itu adalah beton ringan, sementara cordak itu kan beton berat. Kenapa tuh ringan? Karena memang ada teknologi, Pak. Itu aja. Kalau nggak ada teknologi, sama-sama berat sebenarnya. Karena ini teknologi, zaman sudah mulai modern, jadi secara prinsip teknik sipil itu bahan itu semakin ringan, artinya berarti dia semakin kuat, terlebih itu di lantai atas. Ya, harus lebih ringan. Tapi kan ringannya tapi itu beton. Ya kan, bukan ringannya bukan semacam kayu gitu, itu beton tetap. Termasuk ada besi, besinya besi baja anti karat. Kalau ini kan karat. Biasanya ini kan 5 tahun di dalam Anda kan kayak meledos gitu kan, kelihatan agak keropos kan, kena korosi. Kalau panel enggak. Kan di satu metodologi tadi itu bahannya itu bisa memuaikan yang namanya air. Kalau panel cordak itu dia akan tetap bertahan airnya. So, tetap semakin musim hujan semakin berat. Tuh. Nek gitu ya berani kalau intinya gini. 640 gitu. Semua itu memang namanya produk atau bahan itu kan ya ada kelebihan ada kekurangan. Panel lantai itu kekurangannya tidak bisa untuk menaruh semacam mesin besar yang getar. Bukan jebol, bukan, tapi takutnya geser. Itu toh kelemahannya di situ. Ya sama, semua juga yang namanya cordak konvensional saya yakin juga ada kekurangan dan kelebihan. Yaitu misalnya kalau untuk orang atau untuk semacam gudang tapi tidak ada mesin yang getar tadi itu insya Allah aman. Bahkan kalau ini sedikit sejarah, waktu Palu gempa, dia pakai panel, hotel yang deket pantai itu, Pak. Itu kalau nggak pakai panel, diperkirakan korban jiwanya lebih banyak. Itu langsung patah kan, langsung ke bawah. Keracur itu, rusak semua kan. Dupung dia punya panel, dia hanya tak gitu tak. Sampai tadi ringan. Ya gini lah logikanya, kalau kita nyunggi beban yang semakin berat digoyang angin gitu aja kan. Nah gimana, itu aja logika analogi sederhananya. Semakin ringan kan semakin nyantai kan sebenarnya gitu. Kalau bicara aman, kuat, dijamin. Kalau nggak aman, nggak kuat, nggak mungkin dong kayak hotel 24 lantai dia buka apa pakai panel. Nah, ini sedikit pertanyaan. Kalau model yang begini ini sudah berapa istilahnya, sejak tahun berapa atau sudah? Kalau bicara teknologi bata ringan maupun panel itu sudah dimasuk Indonesia itu lebih kurang di 15 sampai 10 tahun ini. Kalau bicara di luar negeri, Pak, itu mulai tahun 1960. Oh iya, enggak. Kan waktu dulu-dulu kan saya belum pernah nemu ini sama bosnya ini. Karena ini bagus ini. Ini produk luar negeri, Pak. Awalnya dari Swedia. Oh, gitu. Namanya yang menemukan tuh Hebel. Kenapa orang kadang-kadang melihatnya bata Hebel? Karena yang punya yang menemukannya namanya Joseph Hebel. Makanya kadang-kadang Hebel gitu. Itu udah produk luar negeri udah. Tapi di Indonesia sudah. Ya lebih kurang di Indonesia itu 20 tahun mulai itu kemarin. Tapi kalau wilayah Jakarta sudah familiar. Kalau wilayah Jawa Timur mungkin sekitar 10 tahun ke belakang ini. Tapi kalau Jakarta kalau nggak pakai Hebel dia nggak mau udah. Surabaya aja sekarang hampir 90% udah pakai bata ringan kayak gitu. Bata merahnya sudah nggak terlalu banyak gitu. Jadi, bangunan yang akan digunakan TPQ ini sudah disetting untuk lantai 2. Bahkan, jika mau menaikkan lagi ke lantai 3, juga bisa tanpa perlu disuntik kolom lagi. Karena struktur bangunan di sini sudah oke. Dimulai dari footplate-nya ukuran 1 x 1 meter dengan kedalamannya 1,5 meter. Untuk kolomnya menggunakan ukuran 30 x 35 cm, sedangkan di bagian ring balok menggunakan 15 x 30 cm dan 20 x 30 cm untuk balok tengah. Oh iya, untuk besinya sahabat Nobel Bangun Perkasa bisa menggunakan besi diameter 10 mm yang SNI-nya sebanyak 6 lonjor. Sedikit cerita nih sahabat Nobel Bangun Perkasa. Awalnya panitia pengurus TPQ atau Dori Ceria ini mau pakai cordak konvensional. Tapi setelah dihitung-hitung ternyata jauh lebih hemat menggunakan panel lantai.
Perbandingannya bisa 3 kali lipat lebih hemat loh. Dan tentunya panel lantai juga pasti banyak kelebihannya, seperti lebih cepat dalam pemasangan, lebih praktis, dan lebih ramah lingkungan juga. Dinding di lantai 1 ini menggunakan batako ya sahabat Nobel Bangun Perkasa. Nanti di lantai 2, dindingnya akan menggunakan bata ringan. Butuh berkat bata ringan yang ekonomis dan berkualitas? Ini dia Nobel Mortar. Info harga dan pemesanan silakan hubungi customer sales kami di nomor yang tertera berikut. Atau kunjungi website kami di www.nobelmortar.com. Nobel Mortar, harga hemat, kualitas hebat. Oke sahabat Nobel Bangun Perkasa, itulah survei pengarahan dari Cak Nobel dan tim Nobel Bangun Perkasa. Jika Anda ingin menggunakan panel lantai sebagai pengganti corda konvensional, langsung saja hubungi konsultan sales Nobel Bangun Perkasa di nomor yang tertera berikut. Atau kunjungi website kami di www.dakhebel.com. Selain panel lantai, kami juga menyediakan bata ringan, semen mortar, panel dinding, baja ringan, board, tandon, granit tile, desain interior eksterior, pembangunan dari nol maupun renovasi. Semua kebutuhan Anda biar kami yang siapkan. Karena di Nobel Bangun Perkasa semua jadi lebih mudah. Sampai di sini dulu video kali ini. Kami tim Nobel Bangun Perkasa Group pamit undur diri. Semoga video kali ini bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.